Perkenalkan, aku Satya dengan 2180424406. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sumber daya pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan. Materi yang akan dibahas, yang pertama, pengembangan sumber daya pendidik, merumuskan urgensi pengembangan sumber daya pendidik. Yang ketiga, merumuskan ruang lingkup pengembangan sumber daya pendidik. 4. Menganalisis faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya pendidik. Yang terakhir, pendekatan prinsip dalam pengelolaan sumber daya pendidik. Yang pertama, mendefinisikan pengembangan sumber daya pendidik. Menurut Magnusson dan Matthews, adalah proses jangka panjang untuk meningkatkan potensi dan efektivitas. Sedangkan yang dimaksud pengembangan sumber daya pendidik dalam konteks ini yakni upaya lebih luas dalam memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan sifat kepribadian. Sumber daya pendidik adalah generasi manusia yang memiliki kemampuan yang telah terdidik secara baik sehingga akan menjadi penentu bagi peradaban, kemajuan, dan perkembangan sesuatu. Pengembangan sumber daya pendidik siswanto adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas kerja mulai dari rekrutmen sampai dengan pensiun, di mana proses pengembangan keputusan didasarkan pada konfirmasi dan kebutuhan kompetensi jabatan, kompetensi individu untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, ada dinyatakan oleh Kraft. Saat ini dihadapkan oleh perubahan yang cepat, permintaan standar yang tinggi, dan tuntutan peningkatan mutu sehingga mengharuskan pendidik untuk mengupdate dan meningkatkan keterampilan mereka melalui pembelajaran. Selanjutnya, kelebihan bila suatu negara memiliki sumber daya pendidik. Yang pertama, mampu membuat negara menjadi negara maju, mampu meningkatkan mutu pendidik yang lebih baik, menghasilkan generasi masa depan yang cerdas dan kreatif. Mengapa sih sumber daya pendidik itu perlu? Sumber daya pendidik itu perlu sebab ditujukan untuk mendidik sebuah generasi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Langkah-langkah dalam menciptakan sumber daya pendidik yang berkualitas. Yang pertama, memberikan pelatihan. Kedua, meningkatkan mutu pendidikan. Ketiga, memberikan pembinaan. Yang keempat, mengadakan perubahan sistem. Yang kelima, memberikan kesempatan. Terus tujuan diciptakan sumber daya pendidik yang berkualitas. Yang pertama, mengangkat moral bangsa. Yang kedua, menaikkan mutu pendidikan. Yang ketiga, untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia di bidang pendidikan. Nah, selanjutnya ada merumuskan urgensi pengembangan sumber daya pendidik. Urgensi pengembangan sumber daya pendidik, proses atau fase di mana sumber daya terdidik didorong untuk memaksimalkan semua unsur yang ada di dalam pagar agar mampu menciptakan kemajuan dalam pendidikan. Faktor-faktor penyebab urgensi pengembangan sumber daya pendidik ada tiga. Yang pertama, pengaruh lingkungan, pendidikan, teknologi, dan sarana. Perwujudan untuk menghasilkan sumber daya pendidik yang berkualitas dengan memperbaiki fasilitas sarana baik pelatihan atau kegiatan yang lain agar calon sumber daya pendidik menjadi maksimal dalam mengajar sehingga tujuan akan mewujudkan sumber daya terdidik di masa depan tercapai. Selanjutnya ada merumuskan ruang lingkup pengembangan sumber daya pendidik. Ruang lingkup pengembangan sumber daya pendidik yang pertama gugus. Gugus pengetahuan dan penguasaan teknik dasar profesional. Yang kedua ada gugus kemampuan profesional, yang selanjutnya ada kompetensi. Kompetensi dibagi menjadi tiga, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Selanjutnya ada kemampuan profesional, kemampuan pribadi, dan kemampuan sosial. Berikutnya yang keempat ada menganalisis sumber faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya pendidik.
Pendidikan sangatlah penting dalam pengaruh pengembangan sumber daya pendidik, dikarenakan bahwa pendidik yang baik dan memiliki standar yang tinggi akan menghasilkan sumber daya pendidik yang berkualitas. Perkembangan zaman. Perkembangan zaman adalah suatu hal yang tidak dapat dibantah atau dihindari, tak terkecuali di bidang pendidikan. Sumber daya pendidik dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi dalam proses belajar mengajar semakin mudah dan mengurangi permasalahan. Selanjutnya ada wilayah. Permasalahannya sudah lama sekali menjadi masalah dalam perkembangan sumber daya terdidik di Indonesia. Di samping itu, wilayah Indonesia yang kepulauan, akses transportasi itu juga sangat berpengaruh dalam hal ini. Oleh sebab itu, dalam masalah ini memunculkan banyak akibat, yang antaranya tertinggal, terdepan, dan terpencil. Yang kelima adalah pendekatan pada prinsip dalam pengelolaan sumber daya pendidik. Nah, yang pertama adalah menurut Wahyudi. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, mengekspresikan, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan orientasi tersebut. Nah, selanjutnya ada pendekatan pengelolaan sumber daya pendidik, pendekatan kebebasan, pendekatan pengajaran, pendekatan kerja kelompok, pendekatan sosial emosional. Yang pertama, pendekatan pengajaran. Pendekatan ini sangat didasarkan pada perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Selanjutnya, pendekatan kebebasan, pendekatan kerja kelompok, pendekatan sosial emosional, prinsip pengelolaan sumber daya pendidik, hangat dan antusias. Dalam hal ini, guru dituntut untuk akrab dan semangat dalam melakukan pembelajaran dalam kelas. Tantangan ini diberikan dari guru untuk kepada siswa dengan menggunakan kata-kata, tindakan, atau cara kerja dengan bahan-bahan yang telah ditentukan. Bervariasi. Dalam penerapannya, guru melakukan alat bantu atau media lainnya dalam melakukan pembelajaran dengan variasi, maka semakin kuat membuat kelas menjadi efektif, belajar akan lebih optimal. Keluasan. Tingkah laku guru mengubah strategi dapat mencegah kebosanan dalam belajar sehingga dapat membuat belajar menjadi efektif. Pendekatan pada hal-hal positif. Dalam hal mengajar dan mendidik, guru harus menekankan serta mengarahkan siswa untuk berpikir secara positif dan menghindari hal-hal negatif dalam mengajar. Oke.